Selamat pagi anak-anak semua. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Bapak Valentinus Riyadi. Boleh dipanggil Pak Yadi. Gimana kabarnya anak-anak pagi ini? Sehat ya? Harus tetap sehat. Ingat pesan saya, Anda tetap harus selalu jaga kesehatan dengan selalu memakai masker, rajin mencuci tangan pakai sabun, menghindari kerumunan, jaga jarak, ya. Tetap semangat. Pagi ini saya akan menyampaikan materi MPLS tentang tata krama siswa. Saya yakin bahwa kalian semenjak kecil, semenjak dini, di keluarga, di sekolah, TK, SD, saya yakin bahwa selalu ditanamkan selalu untuk memiliki tata krama. Perlu kami ingatkan lagi, kami ingin mengajak kalian untuk menyegarkan kembali tentang hal tata krama siswa ini, karena memang sangat penting untuk menumbuhkan, membentuk karakter Anda. Jadi sekolah tetap berkomitmen bersama dengan keluarga Anda, dengan lingkungan, tetap ingin membentuk kalian menjadi anak-anak yang punya kepribadian, anak-anak yang berkarakter. Oke, baik. Mari mengawali materi ini, saya ajak kalian bersama untuk menyanyikan sebuah lagu yang sederhana namun tematis banget ini ya. Sangat cocok dengan apa yang kita bicarakan kali ini. Mari kita nyanyi bersama-sama. Siji loro telu astane sedeku, mirengake Bu Guru menawa didangu, papat nuli lima lungguhe sing tata, aja padha sembrono mundhak ora bisa, bukune diwaca lan terus diapalno, mengko yen ulangan supaya bisa, aja males sinaune, aja males maca nulise, mengko yen ulangan bingung dhewe nyonto kono nyonto kene. Siji loro telu astane sedeku, mirengake Bu Guru menawa didangu. Baik, terima kasih ya sudah mau bernyanyi bersama-sama dengan saya. Lagu ini penuh makna ya. Baik, saya akan teruskan ke yang selanjutnya. Kalau kalian sekilas lihat gambar yang di layar di sana, kamu lihat ya, anak-anak pelajar yang sangat senang, kelihatan bergembira, merdeka, los gitu. Ya, itulah belajar tanpa beban ya, supaya kita bisa selalu tetap mengembangkan diri, tetap semangat dan terus berprestasi. Apa sih anak-anak manfaat dari kita belajar tata krama itu atau kita terapkan tata krama itu? Tentu luar biasa sekali manfaatnya ya. Yang pertama, dengan tata krama bisa menciptakan kehidupan yang damai, aman, tentram. Kemudian dapat memperkuat jalinan kerukunan yang sudah dibentuk selama ini. Ketiga, memperkecil munculnya konflik di lingkungan masyarakat dan juga sebagai alat instrumen, alat bantu kita untuk mempermudah pergaulan di masyarakat. Karena kan
harus begini, harus begitu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Dalam tatanan tata krama itu ada petunjuk-petunjuk itu ya, pedoman-pedoman itu. Maka dengan tata krama kita akan diajarkan, kita diberi panduan untuk ke arah yang lebih baik. Baik, mari kita lihat pengertian tata krama. Tata krama terdiri dari dua kata, yaitu tata dan krama. Bisa kalau bahasa Jawa dibaca toto kromo. Tata itu adat, aturan, norma. Krama itu sopan santun, tindakan dan perbuatan. Jadi apa itu tata krama? Apa itu tata krama? Tata krama adalah sebuah adat sopan santun atau kebiasaan sopan santun. Jadi kebiasaan hal-hal yang baik tentu saja. Adapun penerapan tata krama dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat dalam hal-hal berikut ya. Tata krama berbicara, apa yang harus kita pedomani, apa yang kita perhatikan di dalam kaitannya dengan tata cara berbicara ini. Jadi prinsip bicara itu kan kepada siapa, kapan, di mana. Itu prinsip ya. Nah, dengan apa? Dengan menjaga perkataan agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Kemudian selalu gunakan pilihan kata yang baik. Memperhatikan lawan bicara, perhatikan jangan menunduk atau orang bicara kita main HP sendiri, sibuk main HP, main laptop. Nah, sangat tidak sopan itu ya, sangat tidak menghargai. Kemudian jangan memotong pembicaraan orang lain. Dengarkan dulu, kita belajar menjadi pendengar yang baik. Seperti kalau kita sedang bicara, orang lain motong pembicaraan kita, mesti kita akan menjadi tidak enak, kita bisa tersinggung. Demikian juga orang lain seperti itu ya. Kemudian jika lawan bicara lebih tua, gunakan kata yang lebih sopan. Sebenarnya tidak harus kepada yang orang tua saja, kepada sesama pun yang mungkin sepantaran kita tetap sopan, apalagi pada yang lebih tua. Adapun hal-hal yang harus dihindari dalam tata krama berbicara yaitu membicarakan hal-hal yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Jangan sekali-sekali ya. Jadi membicarakan hal-hal yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Kata-kata apa yang menyinggung kita pasti tahu, kita bisa memilah dan memilih kata-kata yang baik ya. Jangan sekali-kali mempermalukan orang lain, membuat malu orang lain. Memborong atau menguasai pembicaraan. Kita berikan kesempatan kepada orang lain. Ya, meskipun kita sudah tahu, kita sudah cakap, pandai, ya tidak boleh kita borong pembicaraan ya. Seperti ilmu padi itu ya, semakin berisi kita juga semakin merendahkan diri. Jangan tidak usah pamer. Ya, maka dengarkan, kalau beri kesempatan orang lain bicara. Jangan memotong, jangan menyelam pembicaraan orang lain. Tadi di atas sudah. Nah, ini kelihatan sederhana. Kadang kita berbisik-bisik ketika dalam sebuah komunitas, kelompok atau pertemuan. Nah, hal yang seperti itu sebenarnya sangat tidak nyaman. Kalau dilihat orang lain mesti akan dikatai atau dikatakan ada yang berpikir ngapain mereka bisik-bisik. Jangan-jangan membicarakan kita. Nah, hindarkan itu ya. Kemudian sikap, gestur. Ya, gestur bicara. Kita gestur bicara yang gaya tubuh yang sopan ya, jangan congkak itu. Jadi ini kurang lebih hal-hal yang harus dihindari dalam hal berbicara. Baik, kita lanjutkan tata krama dalam menggunakan fasilitas umum. Tentu saja kita tidak lepas atau suatu saat kita pasti akan terjun atau mengalami hal ini. Kita suatu saat mesti akan ke tempat publik, pasti itu. Kita tidak mungkin hidup di rumah saja atau di sekolah saja. Fasilitas-fasilitas umum seperti misalnya bis kota, kereta cepat, atau fasilitas yang lain, taman, mall, bioskop. Nah, apa yang harus kita perhatikan? Pasti kalian sudah banyak yang paham dan juga
sudah melakukan hal-hal seperti ini. Maka saya mengingatkan lagi ya, menyegarkan kembali kalian untuk selalu tetap ingat pada hal-hal ini. Ingat, buang sampah pada tempatnya, berkendara sesuai aturan. Kalau Anda belum punya SIM, ya jangan naik kendaraan bermotor, apalagi mobil ya. Kalian pernah itu lihat di YouTube atau di televisi itu, ada anak kecil SD menggantikan ayahnya nyetir mobil trailer box yang besar di jalan tol kapan itu ya, yang viral itu. Oh, sangat tidak boleh itu ya. Samping membahayakan diri sendiri juga membahayakan orang lain. Kemudian jangan atau tidak coret-coret, merusak fasilitas umum, gunakan fasilitas sesuai peruntukannya. Misalkan apa itu? Misalkan ada fasilitas toilet duduk ya, untuk duduk jangan jongkok dan seterusnya kan. Meja untuk duduk, meja itu bukan untuk duduk ya, duduk di kursi. Maka seperti itu, gunakan fasilitas sesuai peruntukannya. Dan ingat, budayakan antri, orang-orang bermartabat ya, jangan main serobot. Kalian lihat itu, mungkin kalian sering ke Jepang, ke Singapura atau ke tempat-tempat lain ya, mereka sangat disiplin ini ya. Mereka rela antri demi beli makanan, beli tiket dan seterusnya. Kalau kita lihat di lingkungan kita, sekitar kita, Indonesia, kita masih banyak ya lihat orang main serobot. Mari kita belajar itu. Ingat juga prioritaskan orang tua, kaum difabel, perempuan, anak-anak. Jadi mereka yang pantas untuk mendapat perhatian. Baik, kita lanjut lagi. Tata krama makan. Mungkin kita sering, pasti kan, hidup butuh makan, selalu makan. Ada kalanya kita makan bersama dengan orang lain, baik di keluarga, mungkin di tempat lain, kita diundang pesta dan seterusnya. Ada pedomannya di sini ya. Kita sebagai orang beriman berdoa sebelum makan. Ambil secukupnya, jangan rakus. Kita tahu kan kebutuhan kita seberapa. Jangan takut tidak dapat. Dan ingat, kalau kita sudah ambil, jangan menyisakan di piringmu. Kita ukur kekuatan kita ya, menyisakan makanan sangat tidak baik ya. Masih banyak orang lain yang membutuhkan makanan atau rezeki ini. Ketika kita sedang mengunyah atau di dalam mulut ada makanan, jangan sambil berbicara. Tak sopan, mungkin juga bisa tersedak, membahayakan ya. Apabila batuk, tutupi mulut pakai tisu, pakai sapu tangan atau yang lain. Dan ingat, jangan bersendawa. Sendawa itu glegeen tahu ya? Kalau orang Jawa pasti tahu glegeen. Jangan kentut. Wow, ekstrim ini ya. Dan hal yang lain yang membuat orang lain kehilangan selera makan. Tolak dengan sopan kalau ada tawaran jenis makanan yang tidak suka atau kita tidak boleh makan. Nah, itu kurang lebihnya ya. Kemudian tata krama penampilan. Nah, berdandan ini kita bisa lihat ini ya. Kalian sebenarnya sudah sering kali mulai SD ini, TK, SD, kita mau SMP, nanti di SMP juga ada seragam ya, tapi bukan yang ini ya. Saya ambil acak aja dari internet ini ya. Ini di sekolah resmi, ini di kantor ya. Olahraga gunakan pakaian olahraga. Berwisata, pakaian wisata namun tetap sopan ya, supaya ketika dilihat orang itu kita pantas, kita harga diri kita tidak menjual, dalam tanda petik menjual diri, maksudnya supaya tidak menjadi gunjingan orang. Nah, ini tetap sopan meskipun acara bebas. Apalagi beribadah, kita lihat meskipun beribadah online tidak ada orang lain, tetapi kita harus pakai pakaian yang pantas, sopan, karena mau menghadap Tuhan. Di rumah santai ya, boleh santai. Yang penting kita tetap jaga kehormatan. Itu kurang lebih berpakaian. Nah, ini masih satu lagi, pesta. Pakaian pesta ya tunjukkan bahwa kita hormati orang yang mengundang pesta. Kita berpakaian yang pantas untuk berpesta. Oke, baik. Tata krama pergaulan.
Kita tidak akan lepas dari itu. Kita hidup bersama dengan teman nanti di sekolah. Kalau offline nanti belajar online pasti. Offline kamu pernah mengalami di SD kan, sekitar 5 tahunan belajar offline. Di TK juga hidup di tempat yang lain. Ingat ya, bergaul dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan latar belakang, suku, agama, gender, kondisi ekonomi. Hargai teman-temanmu seperti kalian ingin dihargai juga. Bergurau dengan batas-batas kewajaran, jangan kelewatan, tidak membahayakan. Misalnya ada teman mau duduk, kursi kita tarik, sangat berbahaya ya, tidak boleh itu. Jangan mengumpat bicara kasar. Ya, biasa anak-anak, paham betul itu kata-kata kasar ya. Jauhi bullying, perundungan, memperlakukan, merendahkan martabat orang lain. Itu kurang lebih ya. Saya yakin Anda pasti sudah punya bekal ini. Nah, secara khusus pada kesempatan ini karena pembelajaran semester ini masih pakai tatap maya atau online, maka perlu saya sampaikan di sini ya beberapa hal tentang tata krama pembelajaran online. Apa yang harus kalian perhatikan? Ya, yakinkan atau kondisikan diri untuk siap mengikuti pembelajaran dengan baik. Bangun lebih pagi, mandi, sarapan supaya kita segar, kuat. Pastikan perangkat dalam keadaan siap. HP, laptop atau yang lain. Join tepat waktu, maksud masuk ya, jangan terlambat. Kemudian ketika diminta mengirim identitas kalian pada waktu ulangan, mengirim tugas, ya, absen, tulis identitas dengan benar lengkap ya. Mulai kelas, underscore nomor absen, underscore nama lengkap. Contoh itu ya, ada 7A, underscore 01, itu nomornya tulis 2 digit, nomor absen. Kemudian underscore, contoh di sini Sriadi Nugroho. Matikan mic jika tidak digunakan ya, supaya tidak mengganggu. Dan yang penting lagi, kamera dalam keadaan on supaya wajah kita kelihatan penuh. Pasti kita gunakan seragam sesuai dengan jadwal ya nanti ya, meskipun kita belajar dari rumah menunjukkan bahwa kita siap untuk belajar. Ingat juga cari ruangan yang nyaman, tempati kursi dan meja yang mendukung. Jangan di sofa sambil tiduran, bahkan di sofa, di tiduran di lantai, di tempat tidur ya. Kita cari tempat yang mendukung ya. Juga jangan lakukan aktivitas yang lain, kegiatan yang lain selain pembelajaran. Contoh, main chat dengan teman, main game bahkan, lihat konten TikTok, YouTube dan yang lain ya. Fokus tetap pada pembelajaran, perhatikan Bapak Ibu guru. Gunakan bahasa yang baik ketika bertanya ya. Ketika mungkin kamu bertanya boleh tidak jelas bertanya supaya pembelajaran tetap interaktif. Jawab pertanyaan Bapak Ibu guru, tanggapi kalau Bapak Ibu guru bertanya ya. Jangan diam saja, kalau diam saja pusing Pak guru mau apa ini maunya ya. Jelas atau belum? Berani kamu bertanya, berani bicara ketika memang ada kesempatan. Atau ketika Anda menulis pesan pada perangkat, gunakan bahasa yang baik. Ingat, ketika Anda punya keperluan selama masih pembelajaran, minta izin pada Bapak Ibu guru ingin meninggalkan Meet atau Zoom. Segera menghubungi wali kelas atau guru mapel ketika ada kendala perangkat atau internet. Harus itu ya, supaya tidak ada miskomunikasi antara kalian dengan Bapak Ibu guru. Kalian tidak bisa connect, tidak memberitahu, yang di sekolah Bapak Ibu guru mungkin anak ini bolos ini kan jadi salah komunikasi, salah miskomunikasi. Maka beritahu, akan kami terima dengan senang hati ya kalau ada kendala, ada gangguan pembelajaran. Kerjakan dan kumpulkan tugas-tugas sesuai dengan jadwal. Ingat itu ya, penting sekali ini. Muaranya adalah di sini. Jadi belajar itu muaranya tetap nanti ada nilai yang diambil, baik nilai keterampilan atau nilai pengetahuan. Kumpulkan, jangan terlambat. Atau bahkan tidak mengumpulkan sama sekali. Parah itu ya. Jangan nanti kalau tidak mengumpulkan tidak ada nilai. Kalau mau kenaikan kelas tidak ada nilai ya otomatis gugur kan? Gitu. Baik, itu saya kira sedikit tentang tata krama pembelajaran online.
Ada yang tidak kalah pentingnya juga masa-masa ini adalah tata krama bermedsos. Penting ini ya. Hari-hari ini, masa-masa ini hidup kita selalu bergumul dengan ini. Maka perlu saya ingatkan, perlu saya ajak kalian untuk selalu bijak dalam bermedsos. Gunakan bahasa yang baik dan santun tentu saja. Saring dulu sebelum share. Dilihat baik atau tidak, benar atau tidak, kalau mau dibagikan ya baru dibagikan. Ingat, jangan sebar hoax atau kabar bohong. Jauhi ujaran kebencian dan permusuhan. Jauhi bullying, perundungan, merendahkan, menghina, mengejek, mempermalukan, dan seterusnya. Jauhi fitnah, adu domba, dan provokasi. Dan penting juga, sangat penting nih, jauhi konten-konten pornografi. Dan ingat, jangan publikasikan konten informasi pribadi, nanti bisa disalahgunakan oleh orang lain atau pihak lain. Saya kira demikian dalam waktu yang singkat ini yang bisa saya sampaikan anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Waktu kita telah berakhir. Sampai jumpa di pembelajaran nanti. Terima kasih atas perhatian kalian dan tetap semangat. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih dan berkah dalam.